Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Neng. Mengganggu waktunya sebentar. Ya, kebetulan saya ada tugas untuk mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Mungkin di sini akan ada yang saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan bagaimana sih Bapak mengambil keputusan-keputusan ketika di sekolah begitu. Kan mungkin Bapak sudah lama juga menjadi seorang pemimpin sehingga banyak ya keputusan yang sudah Bapak ambil gitu. Iya. Ya, mungkin yang saya tanyakan yang pertama mungkin ya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Pak? Oh iya, langsung saja. Iya, ini ya. Nah, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ya atau wujudan moral itu dilihat dulu ya, dalam sebuah kasus itu apakah kasus tersebut itu merujuknya ke hal yang lebih baik atau tidak, atau dua-duanya peristiwa masalahnya itu baik dan sama baik. Nah, tetapi kalau memutuskan itu kan harus yang lebih baik lagi gitu. Nah, maka dari itu yang pertama harus diidentifikasi dulu masalah-masalah tersebut, mana yang lebih baik, itulah yang lebih dimunculkan. Biasanya kalau dua permasalahan sedangkan masalah tersebut baik dua-duanya, tetapi kami selaku pemimpin harus memutuskan mana yang harus diambil, maka kami mengidentifikasi kasus tersebut berdasarkan mana hal yang baik dari yang lebih baik. Nah itu gitunya. Kalau baik dan tidak baik itu sudah jelas kan, itu berarti kita ambilnya yang baiknya. Kalau yang tidak baiknya itu jelas. Tapi ini yang paling sulit itu kan baik sama baik. Nah ini baik, ambil yang terbaik gitu. Itu mungkin Bapak ada memutuskan. Jadi mengambil yang terbaik dari kasus-kasus yang lebih baik gitu ya, betul. Lalu yang keduanya mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan-keputusan di sekolah ya, terutama untuk kasus-kasus yang mungkin di mana kedua-duanya itu penting, jadi sama-sama benar gitu Pak, atau sama-sama mempunyai nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar begitu. Nah itu pun juga sama. Setiap permasalahan tersebut, baik masalahnya itu masalah kebaikan atau yang buruk sudah jelas ya, ini kebaikan aja gitu ya. Nah, tetapi tetap kita harus mengidentifikasi dulu, identifikasi secara khusus dan lebih mendalam lagi, dan kita melihat dari sudut pandang yang lebih banyak lagi. Misalkan bisa secara dari sudut pandang sekolah, guru, lingkungan, bahkan pada akhirnya kita harus ada suatu keputusan yang menguntungkan banyak terhadap orang lain, bukan untuk kepentingan secara pribadi. Jadi kalau kita memutuskan suatu keputusan itu harus berdasarkan identifikasi kasus terlebih dahulu dari berbagai sudut pandang, bukan hanya menurut pribadi saja, karena kan yang namanya kita sebagai manusia banyak titik lemahnya juga gitu. Makanya kita harus menimbang secara matang mana yang paling benar, mana yang paling baik, mana yang paling lurus dari keputusan tersebut dan menguntungkan bagi orang banyak gitu. Betul ya Pak. Lalu langkah-langkahnya Pak, atau langkah prosedurnya seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ya tentu saja dalam mengambil identifikasi akhirnya jadi suatu keputusan itu harus menempuh suatu langkah-langkah. Yang pertama, mencari tahu dulu penyebab masalah tersebut. Yang kedua,
mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan-masalahan tersebut atau dalam kasus tersebut. Yang ketiga, melihat kepentingan-kepentingan yang ada dalam kasus tersebut. Dan yang keempat, mengidentifikasi kasus tersebut dari berbagai sisi, misalnya dari sisi aturan sekolah, dari aturan kelas, pandangan masyarakat sekitar, apalagi moral menurut moral, kode etik, maupun dari kondisi-kondisi khusus yang menyertainya, yang mendukung terhadap kasus atau permasalahan tersebut. Dan yang selanjutnya harus berkolaborasi. Suatu keputusan, walaupun kepala sekolah itu merupakan ujung tombak suatu keputusan, tapi tetap yang namanya kepala sekolah pun harus berkolaborasi, baik dengan guru berkolaborasinya, juga dengan para siswa, atau dengan lingkungan sekolah, ya, gitu, ataupun dengan pengalaman-pengalaman yang menentukan solusi yang terbaik dari kasus tersebut. Nah, itu. Dan yang selanjutnya kita melakukan refleksi dari apa langkah-langkah yang tadi dipelajari dan kasus tersebut direfleksi. Apakah keputusan yang sudah diambil tersebut sesuai dengan permasalahan atau tidak? Bagaimana pelaksanaannya? Apakah susah? Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai kebijakan? Dan apakah keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan sebagainya? Itu merupakan suatu refleksi harus kita lakukan demi terselesainya permasalahan tersebut. Nah, itu. Betul ya Pak ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu ya dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, hal yang efektif menurut saya yaitu dalam meninjau kembali nilai-nilai kebijakan yang terdapat dalam kasus tersebut, serta nilai-nilai kebijakan yang dipahami bersama itu harus dikedepankan. Selanjutnya, keputusan yang diambil dipertimbangkan pemanfaatannya bagi semua orang atau tidak ada pihak lain yang dirugikan. Bahkan akhirnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu. Ya, jadi harus ada pertimbangan dulu ya. Iya, ada pertimbangan manfaatannya seperti apa. Oh, ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak ya dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika gitu ketika di sekolah? Nah, tantangan dalam menghadapi dilema etika yaitu bagaimana mencari solusi terbaik, karena di sini terdapat dua kebenaran yang sama-sama baik. Sehingga saya khawatir keputusan yang saya ambil seakan-akan atau seolah-olah menunjukkan keberpihakan pada salah satu atau kelompok. Maka dari itu, rintangan halangannya itu kita harus betul-betul memahami keputusan tersebut agar bisa solusi tersebut diselesaikan. Sehingga karena dua ini benar itu sangat sulit gitu kan, memutuskan dua. Nah, maka untuk memutuskannya tersebut memerlukan suatu pandangan-pandangan atau nilai-nilai yang tadi sesuai dengan aturan yang ada. Itu halangan dan rintangannya. Karena kalau dilema etika sama-sama baik kan. Iya, nah itu. Itu justru itu. Gitu, ya, sulitnya yang terbaik dari yang terbaik itu. Itu justru sulitnya itu menurut satu tantangannya itu di sana. Karena sama-sama baiknya itu gitu. Tapi kan tidak menuntut kemungkinan dari baik yang baik ada yang lebih baik lagi. Ya. Lalu apakah Bapak memiliki tata cara ya atau jadwal tertentu gitu Pak dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika?
misalkan atau Bapak ketika ada masalah atau misalkan Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau juga memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya begitu. Lalu bentuk dan prosedurnya itu seperti apa gitu yang Bapak jalankan? Nah, dalam penyelesaian kasus dilema etika, saya kaji kembali dari tingkat kerumitannya. Kenapa sampai demikian? Ada kadang-kadang kan kasusnya itu ada yang ringan, ada yang berat. Nah, kalau kasusnya ringan dapat diselesaikan dengan waktu singkat, kenapa dilama-lama? Gitu ya. Sehingga saya berasumsi dikala ada suatu permasalahan yang ringan, maka segera saya untuk menyelesaikannya. Tetapi apabila kasusnya itu terlihat rumit, tentunya saya membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan tersebut. Kenapa sampai demikian? Karena saya harus menempuh suatu prosedur untuk memecahkan masalah tersebut. Di antaranya yaitu saya harus melakukan identifikasi seperti mengumpulkan fakta-fakta dari kasus tersebut, melakukan perenungan dengan mencoba membuat beberapa pilihan, dan tidak menuntut kemungkinan mendiskusikannya dengan rekan sejawat. Kemudian barulah dibuat suatu keputusan. Nah, itu yang Bapak jalani dikala ada suatu keputusan mengenai dilema etika tersebut. Ya, jadi kalau misalkan kasusnya ringan, ya, segera diselesaikan betul, itu juga. Tetapi kalau misalkan rumit, Bapak butuh waktu untuk mengidentifikasi masalahnya. Ya, betul. Lalu selanjutnya apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, faktor-faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan itu adalah kegiatan atau proses pengidentifikasi masalah tersebut. Dengan kegiatan atau mengidentifikasi masalah tersebut, kita bisa memilih dan memilah keputusan serta resiko dari masing-masing pilihan tersebut. Tentunya faktor yang lainnya pun dalam pengambilan keputusan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang mendukung, misalnya rekan sejawat, guru, siswa, dalam hal ini stakeholder, dan tentunya pihak-pihak terkait lainnya yang menjadi suatu faktor dalam mempermudah menentukan keputusan itu. Ya, jadi ada kolaborasi juga ya dengan rekan sejawat, mungkin sesama kepala sekolah ya, betul, ada sharing gitu ya. Ya, lalu selanjutnya dari semua hal yang disampaikan Bapak barusan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik gitu kira-kira dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Nah, pembelajaran yang dapat petik dari pengalaman pengambilan keputusan itu adalah bahwa sebagai kepala sekolah saya perlu mempertimbangkan keputusan-keputusan yang diambil, apalagi untuk kasus yang memuat dilema etika, sehingga saya perlu melakukan analisis yang benar-benar tepat, cepat, dan efisien agar dapat membuat keputusan yang tidak merugikan pihak lain. Dan tentunya keputusan tersebut untuk kebaikan bersama yang harus kita dipertanggungjawabkan. Sebab pada kasus dilema etika ini nilai yang dikaji adalah nilai benar lawan benar, bukan benar lawan salah. Nah, itu Neng sebagai evaluasi ya. Iya, pembelajaran. Iya. Memang betul ya Pak, kalau untuk dilema etika sepertinya kita itu sulit dalam memilih karena sama-sama baik gitu ya. Kalau misalkan ada suatu masalah
kasus itu gitu sama-sama baik. Jadi benar-benar harus berpikir matang ya agar nanti hasil kita bisa menyelesaikan kasus tersebut. Jadi tidak ada istilah merugikan salah satu orang ataupun salah satu kelompok. Ataupun bisa dibilang jangan sampai kita nantinya itu salah langkah Betul. dari keputusan tersebut. Nah, kalau udah salah langkah kesananya itu akan menjadi masalah lagi. Betul. Makanya harus betul-betul matang memikirkan permasalahan tersebut dari pengidentifikasi tersebut. Ya. Iya, Bapak. Satu nuhun, terima kasih. Satu.